dong. Enggak dong. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Tante Oki Marisyanti dalam podcastnya Politeknik Negeri Cilacap yang mendatangkan misteri guest, tokoh, narasumber yang memang lagi happening banget, yang lagi jadi FOMO, yang jadi ceritain semua sivitas akademika Politeknik Negeri Cilacap. Kalian apa kabar nih hari ini? Tadi malam nonton bola ya, yang menang Indonesia, alhamdulillah banget. Ya ampun, hari ini kita kedatangan tamu yang cantik. Itu masa mudaku seperti dia. Dia adalah cerminan saya waktu muda, nom-nomanku bahasa Jawanya. Siapakah dia? Ya ampun, gak usah lama-lama bu. Neng 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 neng. Hai, siapa? Cantik banget. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Fitria Utami, aku dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber kelas 1A. Kelas 1A, baru kelas 1 ya? Iya. Katanya kamu paling famous ya di Civitas, di Politeknik Negeri Cilacap. Enggak sih. Enggak sih ya. Tapi aku baru tahu banget tuh ada cewek secantik ini di kampus ya, baru tahu ternyata ada yang mirip aku gitu ya. Terus aku langsung cari, katanya Bu Kiki yang mirip kamu tuh Bu, RKS 1A. Siapa? Anissa. Oh yaudah besok aku datengin podcast. Mirip banget kan? Maunya ya. Anissa, kamu tahu dong datang di Politeknik Negeri Cilacap kenapa? Di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap ini kenapa? Kenapa bisa daftar di Politeknik Negeri Cilacap tuh ya karena dari sosial media juga sih, dari papa. Jadi papa tuh karena emang suka buka Instagram maupun YouTube, jadinya kayak coba nanti daftarnya ke Politeknik Negeri Cilacap, soalnya ada rekayasa keamanan cyber. Oh berarti kamu lebih ke prodinya karena rekayasa keamanan cyber. Iya. Kamu dari mana asalnya? Aku dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wah, luar biasa. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah tiba-tiba datang ke Cilacap. Tapi sebenarnya punya saudara, kerabat atau memang pernah datang ke Cilacap loh? Kalau untuk saudara sih belum ada sih, emang nggak ada gitu loh. Ya. Tapi kalau untuk kesini ya baru pertama kali. Baru pertama kali pas kuliah. Berarti sama sekali waktu kamu daftar tuh Politeknik Negeri Cilacap jadi pilihan kedua kamu. Pilihan kedua kamu tuh gak tahu yang Cilacap tuh kayak apa gitu. Gak tahu. Yang penting ada prodi rekayasa keamanan cyber, terus betul. Kamu pilihlah itu. Kemudian akhirnya terdampar ya di Kabupaten Cilacap ini ya. Mungkin rezekinya emang di sini. Emang pilihan pertama kamu apa? Kalau pilihan pertama tuh di Universitas Negeri Palangkaraya, jurusannya Teknik Informatika. Teknik Informatika, tapi memang kamu lebih senang yang berbau-bau komputer gitu ya? Iya betul, soalnya di SMA tuh emang ikut organisasi ditaruhnya di teknologi informasi, jadi lebih banyak buat ngulik-ngulik komputer, ngedit-ngedit. Lebih ngedit-ngedit. Tapi emang udah kayak jadi ini udah kayak passion aku nih. Udah jadi passion. Terus pas di rekayasa keamanan cyber kamu ngerasa ternyata kuliahnya susah banget guys. Iya ada Gusta. Terus susah banget gitu ya. Sebenarnya sih kalau untuk susah atau enggaknya masih belum sih Bu, soalnya masih awalan banget karena pembelajarannya juga masih dasar, pengenalan. Mungkin untuk kedepannya ya bisa jadi agak ada struggle, tapi insya Allah masih bisa ya. Tapi sejauh ini aku bisa ngikutin sih Bu. IPK kamu berapa? Kalau untuk IPK sih 3,45. 3,5 bagus dong. Untuk kelas RKS 3,5 itu udah standar lah. Tapi ini kan masih semester awal ya. Nanti bertahap kamu harus bisa meningkatkan. Semoga kumlot gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu Anissa dari Palangkaraya ini, dari Kalimantan Tengah, dia juga menjabat baru banget terpilih Pemira kemarin menjadi Wakil Ketua BEM. Wakil Ketua BEM. Ini tuh kayak sejarah ya. Dulu sih pernah sih ada Wakil Ketua BEM perempuan, tapi jarang-jarang sih Wakil Ketua BEM itu perempuan. Kenapa kamu tiba-tiba mau diberi tanggung jawab atau amanah seperti itu? Sebenarnya sih dari teman-teman internal BEM juga nge-support, terus juga teman-temanku yang dari luar BEM juga ngomong coba kamu daftar jadi ketua BEM awalnya kan. Terus aku pikir kayak jangan deh kayak gitu. Terus lama-kelamaan karena dari temen juga mau narik aku dan aku pun berpikir buat improvisasi diri buat jadi lebih baik lagi. Pengen nyoba hal yang baru. Keluar zona nyaman, akhirnya ya meniatkan diri buat nyalonin diri. Tapi yang selain kamu ya tanggung jawabnya besar ya, yang kamu kan bisa jadi terkenal gitu ya nggak sih? Nanti siapa sih yang nggak tahu nomor 2-nya mahasiswa di Politeknik? Misalnya kan nomor 1-nya itu kan wakil ketua BEM, keduanya kan wakil ketua BEM. Ketuanya siapa? Ketuanya Fadil Ramadan dari PPA. Fadil Ramadan dari PPA aku belum pernah ketemu. Tahu dia udah pernah ketemu. Jadi udah Fadil Ramadan di PPA. Tapi sejauh ini kamu udah klik lah ya, udah karismanya dapat banget sama dia, udah ngobrolnya udah sesuatu visi misi. Iya benar. Ngobrol sendiri ya.
visi misi ya gitu. Jadi udah punya proker berdua gitu kan. Iya benar. Udah klop banget lah istilahnya. Udah klop banget. Emang atau jangan-jangan itu cinta lokasi? Enggak. Fadil pacarnya. Ada pawangnya. Ada pawangnya. Fadil. Jadi orang ketiga ya. Jangan Oh gitu. Tapi kita profesional. Tetap gitu profesional ya. di organisasi. Walaupun kamu ketua, wakil ketua, Fadil jadi ketua, tetapi tetap sejalan dengan keprofesionalan. Karena visi misinya sama juga. Visi misinya sama. Tapi si Fadil juga tadinya BEM juga. Kan kamu juga sebelumnya BEM. BEM Pak. Dulu sebelumnya di BEM itu jadi apa? Kalau aku sih dari staf minat bakat bagian PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Soal pengembangan sumber daya manusia. Emang tugasnya ngapain sih kalau PSDM? Kalau dulu tuh kamu tugasnya ngapain? Kalau dari aku sih lebih ke pengawasan UKM sih. Jadi kalau misalnya mereka pengen birokrasi untuk pengajuan proposal, nanti dari kami minat bakat ngebantuin mereka selaku PJ, penanggung jawab. Oh gitu. Jadi kalau ada proposal di bagian akademik tuh prosesnya dari BEM tuh ada birokrasinya. Oh gitu. Saya pikir baru anak bikin langsung bisa ke bagian akademik. Enggak ya. Jadi kamu harus ngelewatin BEM dulu, baru ke BPM. Saya suka lama. Jangan lama-lama dong. Jadi kadang suka jangan mepet-mepet berarti ya. Dan karena kadang-kadang tuh sampai ke bagian akademik tuh acaranya besok baru sampai ya. Itu karena ini sih Bu, mereka lebih banyak ada kesalahan penataan bahasanya ataupun kayak nggak sesuai dengan tab sebelumnya gitu. Padahal kalau penataan bahasa sih biasanya nggak dibaca, lebih dibaca anggarannya aja sih. Itu penting banget ya, karena kan anggaran itu ya sesuatu yang sensi gitu ya. Nisa, menurut kamu nih mata kuliah yang kamu udah jalanin di sini, kamu kan dari Kalimantan Tengah ya, terus kan anak-anak di sini kan mungkin anak-anak di Jawa semua kan kalau misalnya mata kuliah agak susah kan kamu mesti nanya gitu. Selama ini masih bisa diajak ngobrol nggak sih mereka? Kalau untuk saat ini sih teman-teman malah menurut aku banyak penasaran karena banyak ngerangkul juga. Ngerangkul lagi bukan peluk ya? Enggak. Ngerangkul peluk gitu ya. Tapi ngomongnya bisa ngerti dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa udah pertama ngerti banget. Pertama tuh mungkin kalau di Kalimantan tuh emang banyak orang Jawa juga. Tapi kan mereka Jawanya Jawa halus. Kalau di sini kan Jawa ngapak. Kenapa sih ngapak? Kayak orang marah-marah gitu ya? Iya, nadanya tuh kayak terlalu up to down banget. kayak ngomong apa sih kabarnya gitu ya? Tapi dia nggak marah gitu ya. Apa yang pertama kali yang kamu ngerasa bahasa itu aneh? Apa kata aneh? Kayak banyak disingkat-singkat juga sih, kayak misal kayak koen di gitu. Harusnya kan kamu kemana gitu, koen di gitu, tapi koen di gitu. Jadi digituin. Ini perasaan aku tadi diajarinnya mengendi dan ini endi gitu ya. Jadi agak berbeda dengan diajarin ya. Terus papa kamu dengan kamu di sini pakai yang bahasa apa gitu. Terus kalau nelfon nih, kok aneh banget kamu udah beda banget gitu. Kok kamu ngomongnya ada mbok-mboknya gitu. Ada mbok-mboknya, kamu juga kayak gitu ya. Ya kan biasanya kalau orang apa ngomong ya mbok gitu. Emang kalau ngomong Banjar gimana? Kalau ngomong Banjar sih ada gitu ya. Sebenarnya kayak kada kayak gitu gitu. Oh ada amnya, am tuh apa? Mbok gitu. Kayak misal mbok gitu juga sih. Am itu kayak akhiran yang memang emang ada tambahannya menegaskan gitu. Am dan mbok gitu ya. Terus sejauh ini orang tua kamu care lah ya, suka nelpon gitu. Iya, orang tua sih. Main dianterin semua ke sini? Dianterin semua. Semuanya nganterin kamu? Enggak sih, sebenarnya papa, mama, kakak ipar sama abang ke sini. Nganterin. Terus cariin kos-kosan. Kalau kos-kosan udah dapat informasi dari Facebook atau Mami Kos tuh ada di sini. Nyari ya. Iya memang sekarang tuh udah serba canggih banget ya. Kos-kosan udah nyari bisa cepet dicari gitu ya. Terus mereka lihat Cilacap, kok nggak ada mall gitu. Yaudah deh, kebenaran malah biar kamu nggak banyak nongki gitu ya. Mungkin udah tahu juga sih mama aku sering kemana-mana. Udah tahu ya. Udah Cilacap aja biar kamu nggak kebanyakan gaya gitu. Bener. Iya, biaya hidup di sini menurut kamu sama Banjar sama Palangkaraya beda nggak? Jauh banget. Di sana emang mahal banget. Contohnya, es teh harganya? Es teh tuh harganya bisa 5.000. 5.000 di sini 2.500. Iya bener, di sini 2.500. Iya, es teh desa 2.500 ya. Oh di sana 5.000 terus kamu, ya berarti kamu bisa saving gitu dong. Iya di sini. Uang saku berapa sebulan spill? Harus spill ya. Ini kita bisa mengukur nih anak-anak kos ya berapa sebulan. Kalau untuk sebulan tuh sih 1.500.000. 1.500.000 itu hanya untuk makan. Iya. Kamu berapa Din? 1.500.000 berarti sehari tuh 50.000 ya? Iya. Worth it lah, bener. Aku tuh kalau masak iya worth it lah. Berarti satu kali makan tuh 10.000 kan, yang bensin dan lain-lain gitu kan. Worth it loh, itu bener-bener murah. Papa kamu nggak? Ini murah loh kamu gitu. Iya. Kamu hemat ya deh di sana gitu.
Tapi laundry sendiri atau cuci sendiri? Cuci sendiri, tapi kadang luar biasa. bisa laundry kalau capek. Kalau capek laundry, ya fleksibel lah ya, fleksibel. menikmatin. Ya udahlah, aku memang lagi fokus kuliah nih, aku lagi pengen fokus UAS nih, jadi aku laundry aja gitu, nggak masalah dong. Nggak masalah. Tapi coba bayangin deh kalau kamu Purwokerto deh, ya, kamu udah itu hidupnya beda banget. Cilacap sama Purwokerto tuh udah, walaupun cuma dalam 1 jam itu tuh udah beda banget. Kamu 1.500.000 di sana tuh nggak bisa deh kayaknya. Karena harus nongki-nongki. Di sini kamu juga sering nongki kan? Iya. Itu habis berapa coba satu kopi itu 40.000, 30.000 Iya, kan. benar. Itu sebenarnya yang harus dihindari sama mahasiswa ya, karena ya boleh lah sekali 2 kali gitu, tapi jangan Kopi setiap hari. kebutuhan. Kopi adalah kebutuhan, it's emas gitu ya. Aku juga sih nggak bisa hidup tanpa kopi. Ya sih, terus aku juga mau nanya nih, kalau di RKS itu kan kamu mata kuliahnya sejauh ini udah apa? Yang paling nggak suka apa mata kuliahnya? Yang paling gak suka mungkin untuk saat ini ada sih semester 2. Apa? Iya, jaringan komputer. Jaringan komputer. Emang siapa sih dosennya? Bu Sarah. Bu Sarah. Loh, kata kamu paling suka favorit Bu Iya, Sarah? sebenarnya sama Bu Sarah, cuman mungkin karena Mata kuliahnya yang agak mata kuliahnya yang agak Jarkom sampai nggak suka? susah Emang banget. susah banget apa? Hah? Tuh kan? Angkat tangan. Jarkom susah banget. Iya, susah. Susah. Ya itu kayak ngerouting IP gitu, jadi susah. Mungkin kalau buat perhitungannya masih itu kan yang kabel di itu kan? iya, kabel. Terus Mungkin untuk kayak perhitungannya gampang aja. Cuman kalau misalnya emang ada hitungannya kalau kayak gitu? Iya, ada. Oh, saya pikir cuma disolok-colokin aja, enggak ya? Kalau misalnya di TRM tuh mereka tuh lumayan sedikit aja. Kalau aku lihat kayak Mata kuliahnya cuma basicnya routingannya aja gitu loh. Kalau kami tuh lebih kompleks lagi routingannya, misalnya kayak routing EGRP atau EP versi 4, terus masih banyak lagi sih. Pinter banget itu kamu banyak ya. banget. RU4 itu routing apa? Routing macam-macam routingannya gitu loh. Itu. Oh, gitu. Jadi kalau di RKS karena memang ya itulah karena Kan rekayasa jaringan. keamanan cyber, terus kemudian untuk menghalau apa itu yang cyber itu serangan-serangan malware itu kan mereka harus punya lebih banyak ya. Beda dengan yang TRM multimedia ya. Beda, lebih kompleks. Ada di matematika cyber. juga gak sih di TRM? Di RKS, Di RKS ada. Kalau untuk semester 1 tuh ada kalkulus, sama semester 2 ini kemarin tadi matematika diskrit. Susah gak matematika di situ itu? Kayak apa sih? Kalau untuk matematika Logika ya? Iya benar, matematika diskrit masih lebih better lah Bu, kayak decision tree gitu masih oke. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya tuh agak susah di Ya kalkulus. ampun, Nisa udah cantik, pinter. Ini plek banget aku nom-nomannya. Sumpah, ding. Tapi ya sih, ini kamu setelah jadi wakil ketua BEM sudah cantik. Dari akademiknya juga kamu bagus. Itu yang harus kamu pertahankan ya. Tidak boleh terkontaminasi anak-anak yang bandel-bandel seperti Udin. Udin lagi disebut. Terus mata kuliah yang paling kamu suka? Mata kuliah yang paling suka mungkin Kriptologi udah ada belum sih? belum, belum. nanti ya. Ini sih pas semester 1 kemarin sistem operasi, karena asik aja sih menurut aku. Kenapa? Itu kayak ngajarin pelajarannya tentang apa? Tapi kalau buat sistem operasi itu masih dasar banget sih Bu. Kemarin kami kayak baru topik teori-teorinya aja ya. Mungkin kayak pakai Ubuntu, nanti kita ngebikin perintah-perintah dasarnya apa aja gitu. Asik aja sih Bu menurut aku. Dosennya siapa? Bu Sarah. Bu Sarah tuh ngajarnya banyak banget. Iya, banyak jadi Bu Sarah. sistem operasi, Jarkom dipegang sama Bu Sarah Iya, Bu semua. Sarah. Tapi kalau dosen-dosen di sini tuh kalau misalnya kamu masih bingung masih bisa ditanyain gitu. Masih bisa ditanya. Aduh, aku bingung. Masih ngajarin banget malah. Masih ngajarin banget. Aku bingung masih di sini gitu. Iya. Tapi ada gak sih teman kamu yang benar-benar aku tuh salah jurusan banget di RKS gitu? Banyak sih, banyak. Terus kamu motivasi dia dong. Iya, pasti kayak teman-teman entah dari pelayaran ataupun dari otomotif. Nah, itu kan aku tanya, "Kamu kok kenapa masuk RKS?" gitu loh. Iya, aku pilihan kedua. Pengen aja gitu loh, keluar dari zona nyaman aku katanya. Pengen nyoba hal baru. Tapi untuk selama ini sih karena teman-teman di kelas juga ngerangkul sama-sama kayak ayo bareng kerjain bareng, jadinya ya mereka juga pengen gitu loh. Iya sih, kadang-kadang tuh orang ngerasa salah jurusan atau apa, tapi itu sebenarnya siapa tahu jadi awal yang indah gitu di belakang itu ya. Tapi teman-teman yang support itu harusnya ada nggak yang sejauh ini yang benar-benar udah kayak hopeless banget. Hopeless banget. Kalau untuk di kelasku enggak sih. Mereka sih, semua pada semangat semua. Alhamdulillah. IPK juga bagus-bagus ya. Bagus-bagus di sana. Dosen walinya siapa? Dosen walinya Pak Abdul. Pak Abdul. Aduh, Duta Salon Seven. Kamu ngerasa gak sih Pak Abdul Duta Salon Seven? Agak mirip, tapi banyak yang bilang. Iya, apalagi kemarin tuh pas ada bikin postingan pas JKB bikin apa ya? TRM ya? Itu bikin postingan mirip buat Duta Salon Seven. Apa pas ulang tahunnya RKS itu mirip banget sumpah. Memang Duta Salon, dan dia koordinator prodi di RKS.
Jadi menurut aku sih Pak Abdul juga bagus sih di situ. Iya. Terus aku nanya lagi nih, kamu kan di Cilacap ini baru, terus udah punya pacar atau belum? Nggak punya. Oh, Iya beneran nggak punya. Atau KTM lah, ada? Nggak ada. Gak ada. Instagram kamu apa? Mau stalking Instagramnya apa? Instagramnya agak susah sih Apa? disebutin. Tapi kalau misalnya nulis nama panjang aku Anissa Fitria Utami pasti udah Ya keluar Gus kok. nanti di itu ya. Di ini Gus di apa dikasih apa namanya? Namanya apa ya? Apa tuh? Dikasih ini subtitle. Ya nanti apa namanya? Ditulis nanti di apa diedit apa oke. namanya? Ini sih Anissa Fitria Utami, nanti keluar aja. Oh kan. Anissa, ini 1 atau 2? N-nya 2. Ini Anissa Fitria Utami. Iya. Nanti searching aja pasti muncul. Ih langsung di Iya. follow tuh sama Yeta. Iya. Kamu jadi wakil ketua BEM kedepannya punya visi misi apa? Kalau dari aku sih mungkin aku pengen lebih menyuarakan hak-hak perempuan sih ke depannya. Oh, Jadi supaya ya. jadi inspirasi buat teman-teman Inspirasi perempuan tuh buat perempuan. kayak ikut organisasi, ikut kayak perlombaan apapun tanpa mandang batas kemampuan kita ataupun gender kita sendiri. Tapi kemarin pas kamu pemilihan berarti kamu juga ini ya kayak orasi kayak gini. Orasi pasti. Oh ya, jadi kayak kampanye. Ya, hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia. Oh iya gitu. Ya. Oh kemarin pakai tagline gitu. Iya. Mau lihat videonya hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia gitu. Iya, kayak Terus gitu. kamu juga ini visi misi aku gitu ya. Fadil juga penyampaian sama. Fadil juga sama. Oh berarti sebelum kamu mencalonkan di double itu kamu harus ngobrol dulu sama Fadil ada Iya. chemistry atau enggak gitu kan. Saya oh yaudah nggak apa-apa aku jadi wakil ketua nggak apa-apa Fadil bantuin kamu gitu. Terus kedepannya ini ada kegiatan apa? Kedepannya mungkin untuk dari BEM ada PKKMB. PKKMB, wah ini yang ditunggu-tunggu banget ya. Semua mahasiswa politeknik itu nunggu-nunggu banget PKKMB Benar. karena kita kedatangan 1148 mahasiswa baru. Ada 9 dari Papua karena kita ada beasiswa adik, kemudian 1139 itu semua mahasiswa yang reguler. Itu keren banget tuh. 1140 gaya gak sih? Ada paper apa namanya? Paper mop. Iya, besok paper mop ya. Iya betul. Aduh udah didesain seperti apa? Udah dong, udah dikonsepin Emang panitianya. panitianya berapa sih PKKMB? Panitianya tuh berapa ya kira-kira? Volunteer Berapa ya? Berapa? 100 panitia PKKMB 100 deh, 100. Oh iya, 100 banyak banget. Sekarang namanya Kakak Manjila. Oh bukan kambing. Bukan ya? Bukan Kirain kambing. Bukan. Kan dulu kakak Manjila kenapa dikasih Manjila? Kenapa tuh Kakak Manjila? Nama kita Manjila. Tidak relevan. Sekarang udah milenial. Kamu kan sekarang udah Gen Z ya. Gen Z. Gen Alpha sekarang. Oh jadi iya. kakak Manjila. Oh biasanya suka bikin kayak gitu nggak sih ospek nanti kayak harus pakai bawa apa gitu yang nasi yang pakai snack yang artinya apa gitu ya. Ada sih kemungkinan kayak gitu masih Kayak ada juga. pasti. Ini banyak ada yang nanya, oh besok PKKMB harus pakai baju apa, pakai ini ramai banget kan di grup ya. Nanti mungkin ada pembekalan juga tanggal 30 Juli pembekalan gitu ya. Kamu udah jadi penanggung jawab ya, tidak sebagai panitia? Bukan, udah Jadi jadi penanggung jawab Penanggung nanti jawab aja. kalau misalnya teman-teman ada apa kami yang bantu gitu. Berarti kamu selalu di belakang layar sekarang ya? Iya betul. Tapi terkenal banget loh Anissa loh bener. Terus kemarin baru ada kegiatan sama kita habis Betul. menanam pohon di Kutawa. Saya tuh baru ngeh. Sebenarnya udah banyak banget yang ngobrol. Waktu itu Nunu bilang ada anak Anis RKS dari Kalimantan tuh Bu. Besok ada undang di podcast gitu ya. Cuma kan belum pernah punya kontaknya Anissa nih. Nunu juga nggak tahu katanya cuma bilangnya tuh anak RKS aja. Terus habis itu kemarin kita ketemu di Kutawa. Iya. Oh ini ampun ini mau banget gitu ya. Akhirnya kita undang di podcast. Aduh terima Iya. kasih Nisa sudah datang di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Iya. Kamu ada yang disampaikan mungkin untuk adik-adik tingkat atau mungkin ini deh buat orang rumah. Aku pengen ngomong kamu bahasa Banjar. Bahasa Banjar Ini ngomong orang rumah dulu pakai bahasa Banjar. harus bahasa Iya, Banjar. harus bahasa Banjar. Bahasa Banjar, bahasa Palangkaraya, bahasa Dayak. Bahasa Dayak. Sebenarnya aku tuh bisa 2 bahasa, Bu. Iya. Bisa Oh, di bahasa sana bisa. Banjar, bisa bahasa Oh, Dayak. tidak lama ini kamu bisa bahasa Jawa. Berarti Dayak, Banjar, Jawa ya. Sekarang Iya. Dayak dulu deh. Dayak. Kenapa kok bisa Dayak? Kan kamu bukan di Dayak, di deket Sungai Kapuas kan? Iya, tapi karena emang Teman-teman. aku sukunya Dayak. Oh, Dari keluarga. asli semuanya dari Dayak. Sebenarnya mix sih sama papa orang Banjar. Oh, tapi lama-lama si Anita tuh mirip yang lagi ramai banget diobrolin loh. Yang lagi hamil sama Panda, DJ Panda. Namanya siapa? Itu orang Cilacap juga loh. Erika Karlina? Iya, Erika Karlina. Enggak. Semoga tidak hamil di luar nikah ya. Ida coba bilang sama ibu kamu gimana? Tapi bahasa Dayak dulu deh, bahasa Dayak. Ma, kanampi kabar ya? Bahalap dia. Apa itu artinya bahalot Mama, dia? gimana kabarnya? Baik nggak? Oh, baiknya tuh bahalot.
Bahalap dia. Bahalap dia. Bahalap dia Baik itu tidak. artinya baik tidak. Bahalap dia. Jauh banget ya sama bahasa Indonesia. Iya. Terus juga kalau di Dayak tuh ada salamnya. Gimana? Kayak Horas. bukan. Oh, itu Medan. Tabe salamat linguna latai salam sujud karendem malempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Artinya Istilahnya tuh kayak kami membangun desa terus kayak kayak doa gitu ya, kayak bukan doa sih sebenarnya, harapan. memang harapan gitu loh. Apa tadi ulangi? Panjang banget. Catat ya. Ada kok di Google kalau mau. Coba kamu didengerin. Tabe salamat linguna latai salam sujud karendem malempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Oh, arus artinya apa? Arus tuh kayak Merdeka. bingung juga sih aku sebenarnya deskripsinya kayak gitu gimana. Ya. Tapi itu harapan dari orang Dayak ya. Iya. Orang Dayak. Bedanya sama bahasa Banjar coba. Kalau bahasa Banjar sih lebih kayak Kamu hari-hari kamu orang tua kamu pakai bahasa apa? mix sih. Mix ya. Dayak Banjar. Kadang tapi kayak orang di sana tuh nggak bingung tuh deket-deketan tapi bahasanya beda-beda. Iya. Bahasanya tuh mix semua. Mix semua kan. Banjar gimana kalau Banjar? Kalau bahasa Banjar apa nih mau praktekin yang kayak gimana? Ya, tadi kan bedanya apa sama yang Buhalapat dia? Apa kabar? Sama aja sih. Kalau Banjar tuh masih bisa kita artiin, kalau Dayak tuh agak susah kayak Filipina banget kan. Banget, Filipina banget. Kalau Banjar sih kayak apa kabar ikam baik hajalah kayak gitu. Oh ya itu mirip apa kabar ikam tuh apa kabar ikam tuh kayak apa kabar kamu. Oh Rika namanya juga iya, kamu tuh Rika di sini. Kalau kami tuh ikam. Aku. Tapi itu bahasa kasarnya. Tapi kalau bahasa pelannya ulun pian. Oh iya, ulun pian. Kalau bahasa ulun pian itu bahasa Banjar. Kasar. Itu yang halusnya. Kalau Rikam itu ikam aku tuh bahasa kayak sepantara lah gitu ya, anak Sleweo, Jaksel gitu ya. Oh gitu ya. Tapi kamu dalam sehari-hari bahasa dua itu nggak bingung banget? Tambah bahasa Jawa lagi ya. Keren banget. Gue sih nggak bingung. Nggak bingung ya. Enggak. Tapi teman-teman di sekolah juga memang bahasanya campur-campur kayak gitu ya. Bahasanya campur-campur. Karena kalau di tempatku tuh lebih banyak orang Dayak juga sih. Iya makanya orang Dayak tuh bahasanya jauh banget sama kalau tadi kan kabar ikam tuh agak mirip ya dengan kabar kamu Indonesia gitu. Indonesia. Tapi kalau bahasa Dayaknya kabar itu apa tadi? Oh narek bahalap dia itu yang tadi. Bahalap dia. Kamu baik kan? Iya gitu kan jauh banget kan. Kalau kabar ikam kan agak mirip kabar, ada kata-kata kabar. Kalau bahalap dia kan jauh banget. Keren banget ya. Kamu bisa 3 bahasa berarti dong. Terus kalau misalnya nanya kamu udah makan belum gitu loh. Kau jadi kuman dia gitu loh. Jadi kuman? Apa serius jadi kuman? Kamu jadi makan gak gitu loh. Kau jadi kuman? Kau jadi kuman dia, kamu jadi makan gak? Loh malah kamu jadi kuman suruh makan, mana jadi kuman? Kuman tuh makan. Kuman tuh makan ya? Iya. Kau jadi kuman dia? Iya gitu. Kau jadi kuman dia? Kamu jadi kuman? Itu artinya makan ya? Iya. Ya aneh banget ya. Tapi di Politeknik Indonesia ada yang satu Kalimantan nggak? Belum kayaknya ada cuma kamu ya. Kakak tingkat ada ya? Ada sih kakak tingkat. Kakak tingkat kan bukan Palangkaraya kayaknya. Kalau Palangkaraya bukan, tapi di kabupaten lain di Sampit kalau yang. Oh iya kalau itu di Sampit. Kalau sampai itu ingatnya kekerasan yang dulu kerusuhan itulah. Tapi pas kamu Palangkaraya itu kayak Cilacap nggak sih? Maksudnya kondisinya enggak. Palangkaraya tuh soalnya kan ini panas. Kotanya Kalimantan Tengah. Oh iya, jadi provinsinya. Kalau di situ kayak Semarang, berarti ada mall. Gitu. Ada. Berarti justru lebih besar dari Cilacap ya? Iya. Kamu dari transmigrasi dari kota ke desa tuh apa? Urbanisasi berarti kan kamu ya? Kamu kan dari kota itu berarti ke desa di Cilacap ya? Tapi nggak yang kamu harusnya aku di Jakarta nih gitu, enggak dong? Enggak sih, aku nggak mikir kayak gitu. Di sini kendaraan ada? Ada. Kamu naik motor kemana-mana? Sudah sampai sejauh mana nih kamu di Cilacap? Eksploitasinya, eksplornya? Aku Semarang udah, Wonosobo udah. Wonosobo? Udah. Sama siapa? Sama teman-teman. Sama teman-teman RKS. Kayaknya sama iya, sama teman-teman RKS. Terus ke Wonosobo naik motor? Naik motor. Ya ampun, jauh banget tuh. Terus? Iya. Terus ke Jogja udah. Jogja selain ke Jogja kemana ya? Jogja naik motor juga? Enggak. Naik kereta. Berarti udah jauh banget ya perpayang kamu. Tapi kalau ke Kaunganten, ke Sidareja gitu pernah nggak? Belum sih, kalau ke Sidareja masih belum. Penasaran. Besok diajakin sama Nono. Nono Purbalingga. Purbalingga? Purbalingga. No, diajakin Purbalingga. Purbalingga tuh banyak tempat wisata loh. Ada Owabong, ada Lembah Asri. Di sana tuh yang dingin banget. Ya, besok lah kamu ajakin sama teman-teman RM. Mereka udah siap aja. Kemana aja nih? Udah dari mana? Dari Subang, Gusta, dari
ini Renca PPC. Terima kasih Nisa, ya Allah sudah datang. Jadi nggak berasa banget ya kalau ngobrol sama orang cantik, waktunya tuh cepet banget habisnya. Jadi kayak terus dia komunikatif banget, public speakingnya bagus. Aku ngerasa memang dia udah punya kamu udah punya modal loh di awal ya. Sekarang udah mulai jadi wakil ketua BEM, sudah meningkatkan kompetensi, skill, dan kamu punya relasi yang lebih banyak. Kamu juga tetap keep kontak tuh sama anak BEM seluruh Indonesia mungkin ya. Sekarang udah ikut masuk ke grup. Kalau untuk sekarang kami aktif di Aliansi BEM Sebanjumas sama FKMVI. Sudah masuk di grup itu? Udah, alhamdulillah ya. Jadi kamu tetap memberikan kontribusi bahwa ini loh, dan juga mempromosikan kampus di Politeknik Indonesia, bahwa di Cilacap tuh ada kampus negeri yang ya sudah bagus lah. Udah bagus gitu. Dong, pasti. Bagus dong pasti. Oke. Closing statementnya apa? Mau nyampein apa? Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung di Politeknik Negeri Cilacap, selamat, karena kedepannya kalian bakalan banyak belajar di sini dan banyak mengembangkan diri di sini. Untuk teman-teman yang baru, perbanyak relasi, asah terus soft skill maupun hard skill kalian melalui organisasi yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Supaya apa? Supaya kedepannya juga kalian mempunyai pembekalan dirinya untuk masuk ke dunia pekerjaan, ke tahapan selanjutnya di dunia pekerjaan. Gitu. Tetap semangat. Tetap semangat. Aku terakhir dong nanya, cita-cita kamu jadi apa? Pengen jadi dosen. Ya ampun, semoga tercapai cita-cita kamu. Jadi dosen, kemudian kamu juga benar-benar bisa ya memberikan sesuatu hal yang bisa membuat inspirasi teman-teman semua. Pasti. Karena kamu jadi wakil ketua BEM, kamu akan menjadi trendsetter, kemudian kamu juga akan menjadi public figure lah ya di kampus gitu ya. Jadi trendsetter, gila sih, jangan sampai berbuat salah. Maksudnya jangan sampai membuat sesuatu yang tidak baik. Statement yang jelek. Oke. Terima kasih Nisa. Terima kasih. Ya Allah, kembaran aku sudah datang di kampusnya Politeknik. Jangan banyak dugem ya. Kan ada Kak Karlina katanya. Thank you semua sudah stay di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Besok aku pengen Anissa juga datang bersama Fadil lah ya, menceritakan visi misi BEM tahun 2025-2026, apa saja program kerjanya, kemudian langkah apa yang akan dicapai BEM ini, dan mungkin BEM kan suatunya bisa ada ciri khasnya ya. Aku pengen banget apa sih ciri khas BEM yang akan kalian bawa nanti. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, bye. Terima kasih semuanya. Stay tune di Politeknik di Cilacap di podcastnya. Bye.